Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairing balam jo barabah, balam lalu barabah mandi. Sairing salam 100 sambah, salam lalu sambah kembali. Sambah sujui jo simpuah sabare bungka nampiawai naraco luruh main daun. Indak basisiak jo basibak, indak bahinggo jo babate. Kok kete indak basabui namu, kok gadang indak babilang gala. Ujuiknya sambah nan terserak kepada penonton kasadonyo. Ambil rambutan pakai galah, rambutan masak masuk ke goni. Ambo juakan salam juk sambah, sambah tahun juak ke arang rami. Pai baburu mendapat rusuh dijual ke pasar baso. Salamek datang dan sanak kasadonyo, salamek basuo di channel kita ko. Channel Minang Mustika Jaya. Bayarlah dan sanak kasadonyo. Ambo harapkan semoga dalam menonton video ko dan sanak keseluruhnya berada dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ko, ambo ingin mencoba membawakan yang berjudul Sipai Iri dan Dengki. Pak judul ko nan ingin ambo bawa karena dalam kehidupan itu orang Minang, khususnya di perantauan yang ambo rasakan, sipai iri dan dengki kolah yang masih ada di kita, yang menyebabkan indak kuatnya persatuan kita, indak kuatnya keberadaan kita di tengah masyarakat rantau pada saya kini. Karena kebanyakan persaingan tu disebabkan karena samunya usaha ataupun penghidupan antara sesama kita di perantauan, sehingga menyebabkan persaingan yang tidak sehat yang menjadikan munculnya sifat iri dan dengki antara sama-sama kita orang Minang di perantauan. Itu nan menjadi rasa ingin ambo bahas dalam video ko. Idui ada yang menyebut bagaikan panggung sandiwara, ada pula namanya bui bagaikan sebuah perjalanan dan tidak tahu kita bila berakhir atau usainya. Ada pula yang menyebut idui itu arena perlombaan. Setiap perlombaan tentu ada persaingan. Hal-hal itulah yang membuat itu salah dalam penafsiran untuk mencapai kemapanan dalam kehidupan. Meskipun berlomba, seharusnya sesama manusia kita tetap harus saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Terkadang usaha kita rasanya lebih kareh dari orang lain, tapi orang lain yang mendapat kesempatan dan lebih berhasil. Hal itu acok membuat hati kita mulai goyang. Kita harus berhenti, jangan sampai memperbiarkan rasa iri apalagi dengki menggerogoti diri kita. Bak pepatah Minang menyampaikan, adek biasa kita pakai limbago nan samo dituang, nan elok samo dipakai, nan buruk samo dibuang. Pepatah atau peribahasa ko menjalehkan kepada kita untuk senantiasa memelihara sikap perilaku yang baik kepada diri sendiri maupun kepada sesama, dan mengupayakan untuk membuang kebiasaan atau sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Sifat iri dan dengki ko diantara penyebabnya, yang pertama, karena kita menilai orang atau orang menilai kita hanya dari tampak luar saja. Terkadang kesimpulan tentang kepribadian seseorang, tentang sikap seseorang, kita simpulkan hanya dari nilai cover luarnya saja, sehingga itu menyebabkan
munculnya pemikiran negatif tentang seseorang karena sikap atau pribadinya yang kita lihat dari luar. Yang kedua, terkadang ada rasa tersaingi dengan keberadaan seseorang tersebut, atau keberadaan kita orang merasa tersaingi. Hal itu sangat dirasakan dalam keberadaan di tengah masyarakat sosial ataupun dalam lingkungan usaha yang berdakwaan, sehingga hal itu menjadi pemicu munculnya rasa iri tadi. Hal itu seharusnya pikiran negatif tersebut harus dapat kita buang dalam diri kita. Selanjutnya, rasa ingin menyamai seseorang atau orang lain ingin menyamai diri kita tapi tidak mampu. Rasa cemburu atau rasa iri itu akan menyiksa perasaan seseorang dan membuat itu menjadi benci ataupun tidak suka terhadap orang lain. Hal itu pun menyebabkan munculnya rasa iri tersebut. Dan sampai ada rasa lebih tinggi, baik orang lain merasa kita lebih tinggi atau kita merasa orang lebih tinggi, sehingga kita ada keinginan untuk sama atau mendapatkan posisi atau mendapatkan jabatan orang tersebut. Hal itu pun menyebabkan ada rasa akan timbul rasa iri tersebut. Misalnya dalam sebuah kelompok organisasi antara kita, karena dituakan sebagai ketua, kita merasa kita lebih pantas, padahal kepercayaanlah diajarkan ke orang tersebut. Seharusnya hal-hal tersebut tidak boleh timbul di hati kita. Nang kalimo rasa indak senang atau indak suka mencari orang bahagia. Eko sifat nanari kita buang dalam diri kita. Karena hal itulah yang menyebabkan kita tidak akan pula bersenang hati. Karena sifat iri hatiku yang merusak kita sendiri, merusak diri kita sendiri, yang menyebabkan kita tidak bisa menikmati kebahagiaan kita sendiri. Yang keenam, menganggap seseorang atau orang lain itu musuh. Dalam hal itu sangat dirasakan kalau usaha yang sama dan berdekatan, itu sangat terasa pemusuhan tersebut. Walaupun tidak diakui pemusuhan, terkadang untuk bersama saja, untuk bergabung sangat sulit diorang awak di perantauan kalau ada persaingan dalam bisnis kerana berdekatan, misalnya usaha yang sama. Yang ketujuh, tidak suka melihat keberhasilan seseorang. Yang lebih dirasa mana hal-hal seperti itu. Kita akan bisa kuat kalau kita tidak bisa memajukan atau membuat seseorang bisa berhasil di antara kita sesama awak yang ada di perantauan. Hal itu malah menjadi sebuah kecemburuan atau iri kalau mencari orang lain atau sanak kita yang lain berhasil dalam sesuatu, baik dalam usaha maupun dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Terkadang kita malah merasa kalah, merasa tidak bahagia, merasa tidak senang, padahal keberhasilan sanak kita itu seharusnya kita pun harus merasa senang, merasa gembira dalam pencapaian mereka tersebut.
Itu antara lain penyebab dari adanya munculnya rasa iri dan dengki di hati kita. Baa pula cara menyikapi kalau ada kurang nan iri dan dengki kepada kita. Cara menyikapi kalau ada orang nan iri dan dengki kepada kita, diantaranya adalah pertama, jangan babani pikiran kita tu dari sikap iri orang lain. Fokusnya lah terhadap kehidupan kita dan prioritas yang akan kita capai. Tak usah memikirkan apa yang dipikirkan orang terhadap tentang kita. Lakukan apa yang menjadi prioritas utama dan fokus untuk mencapai yang sedang kita impikan. Itu yang pertama. Yang kedua, caranya adalah jalani saja hari-hari kita dengan luar biasa. Artinya kita malah tetap memperbaiki diri, tetap lebih baik lagi dalam kehidupan, dalam usaha. Dan karena perasaan dan sikap kurang membuat kita menjadi terbebani, sehingga pencapaian kita akan menurun. Itulah yang diinginkan oleh orang-orang yang merasa iri terhadap diri kita. Yang ketiga, jauhi orang-orang yang membenci dan tidak suka kepada kita. Karena jika kita terjun ke lingkungan negatif, maka secara tanpa sadar kita akan menjadi serupa mereka pula. Jika berada di lingkungan positif, tentu akan memiliki niat untuk saling berkembang, maka pertahankanlah jika itu membuat kita menjadi berkembang. Dan sampai jangan mudah terpancang. Jika kita gampang terpancang untuk melakukan tindakan, dapat merugikan diri kita sendiri. Sabar saja dan fokus pada apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan kita saja. Kecuali kalau mereka adalah keterlaluan, tentu kita perlu mengambil sikap. Tapi jangan terburu-buru makan karena emosi, sehingga membuat kita mengambil langkah yang tidak tepat. Fokus saja pada diri kita dan selalu merefleksikan apa yang baik dan buruk yang telah kita kerjakan. Yang kelima, abaikan saja orang-orang iri tersebut. Jika kita merasa terbebani, tentu mereka rasakan atas diri kita, maka abaikan saja. Perasaan cemburu, iri, dengki bukanlah sesuatu yang mudah diatasi. Jika kita merasa bahwa kita lakukan tidak pernah menyakiti dan menyinggung orang lain, maka abaikan saja perasaan yang mereka irikan terhadap kita tersebut. Mungkin itu diantara cara mengatasi hal-hal sehingga kita bisa tetap berkembang dan lebih maju lagi. Karena harapan ambo kesadaran kita di sana keseluruhnya di perantauan khususnya, usahlah karena persaingan usaha membuat kekuatan kita sebagai perantau Minang menjadi renggang, menjadi kapacah, sehingga harapan kita untuk menjadikan kita sebagai perantau Minang yang kuat, yang disegani oleh perantau-perantau lain ataupun lingkungan, akan sulit tercapai kalau kita masih saling gontok-gontokan antara sesama kita. Karena hal itu memang sangat sulit, terutama dalam usaha atau penghidupan, karena kita kebanyakan memiliki usaha yang sama di lokasi yang sama, sehingga merasa bersaing, sehingga merasa saling mengambil
pasaran iko sangat membuat terpecahnya gitu, khususnya kembali yang berasukan di perantauan. Dan begitu pula seharusnya dalam membuka usaha dun sana tentu harus ada menimbang, mencari lokasi nan tape usaha memasukkan diri yang membuat antara kita malah indak kebakasapuan, malah indak bakatauan, iko malah lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Karena kita dalam membuka usaha pun harus mencari lokasi persaingan tersebut wajar atau indaknya harus dipertimbangkan pula. Itu harapan yang sangat aku harapkan agar kita perantau Minang baik, khususnya di perantauan yang ambo rasakan pada saya gini. Saya lah untuk mengakhiri video ko, mari kita sama dengarkan tausiah singkat dari Habib Novel Al-Idrus tentang sifat iri dan dengki tersebut. Mari kita sama-sama dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saya Novel Al-Idrus. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar tentang bahaya hasad atau iri dengki, yang mana dalam Al-Quran cukup sebagai bukti buruknya sikap hasad. Allah mewahyukan wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang iri dan dengki ketika ia iri dan dengki. Iri dan dengki adalah penyakit yang bisa menghapuskan pahala amal-amal kebajikan kita, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Al-Baihaqi. Rasul bersabda, "Iyakum wal hasad." Hati-hati kalian jangan sampai bersikap hasad, punya sifat hasad. Fa inal hasada ya'kulul hasanat, karena sesungguhnya sifat hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan, menghapuskan kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu. Kita ketahui kayu begitu kena api akan cepat dibakar habis. Begitu pula kebaikan-kebaikan seseorang ketika dia bersikap hasad, iri dan dengki kepada nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya. Sesungguhnya seseorang yang kita hasati, naudzubillah min dzalik, kalau sampai kita hasad pada seorang, maka kita sedang tidak rela atas nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Ada orang mendapatkan nikmat dari Allah, kita nggak rela, kita iri, kita dengki. Naudzubillah, sampai-sampai kita mengharapkan nikmat itu lepas atau hilang dari orang tersebut, atau orang itu celaka. Ini tanda tidak ridha, tanda tidak puas, tanda tidak rela dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Pemberi nikmat itu Allah. Jadi kalau kita iri, kita dengki pada nikmat yang ada pada diri saudara kita, sebetulnya kita lagi marah sama Allah, kita nggak ridha sama Allah. Itulah mengapa hasad menyebabkan pahala kebajikan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya orang yang hasad lagi bermusuhan dengan Allah, lagi memusuhi Allah, lagi marah dengan Allah. Naudzubillah min dzalik. Karena itu ikhwani rahimakumullah, kalau ada saudara kita mendapatkan nikmat, seharusnya kita ikut berbahagia, seharusnya kita ikut senang dan mensyukurinya. Nanti Allah akan berikan kita nikmat yang sama atau bahkan lebih dari itu. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku akan tambah. Syukur atas nikmat yang ada pada diri kita, dan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, itu bagian daripada syukur. Ikhwani rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, suatu ketika Nabi Musa alaihissalam melihat ada seorang hamba yang bergelantungan di arsy, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah. Nabi Musa melihat seseorang bergantungan di arsy. Beliau pun heran, kok ada manusia bergelantungan di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa bertanya, siapakah orang tersebut wahai Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, abdun min ibadi soleh. Dia salah seorang hambaku yang soleh. Maka saat itu Nabi Musa nanya, siapa namanya? Maka Allah Ta'ala tidak mengungkap identitasnya, tidak memberitahukan nama hamba itu kepada Nabi Musa. Kemudian Allah menyatakan, kalau engkau mau, maka aku akan tunjukkan apa amalnya sehingga ia bisa bergelantungan di arsy-Ku ini, di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa berkata, akhbirni, ya Allah, ya Rabbi akhbirni, duhai Tuhanku, ceritakan kepadaku
sampaikan kepadaku, terangkan kepadaku apa amalannya. Maka Allah menjawab, kana la yahsudun nas ma atahum min fadlih. Sesungguhnya dia tidak pernah iri, tidak pernah dengki atas nikmat yang diperoleh oleh seseorang. Siapapun yang mendapatkan nikmat, mendapatkan kelebihan dari Allah, dia tidak pernah iri, tidak pernah dengki. Ia pun mencapai derajat yang tinggi, bisa bergelantungan di arsy-Nya Allah, sehingga membuat Nabi Musa alaihissalam keheranan. Ikhwani rahimakumullah. Karena itu mari kita teliti diri kita. Adakah rasa tidak senang saat orang lain mendapatkan kenikmatan, saat orang lain dipuji, saat orang lain mendapatkan tambahan nikmat? Kalau ada perasaan tidak senang tersebut, itulah iri, itulah dengki. Mari kita lawan perasaan tersebut dengan merendahkan diri kepada saudara kita mendapatkan nikmat, dengan mendoakannya dalam kegelapan malam tanpa sepengetahuannya agar ia mendapatkan tambahan kebaikan, tambahan nikmat. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat hasad dan melindungi kita dari keburukannya. Begitu pula untuk saudara, orang tua dan anak cucu kita sampai kapanpun juga. Semoga barakah dan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah dosa nak kesedonyo untuk video kali ko. Semoga eko menjadi pelajaran bagi kita, khususnya kembali bagi kita yang di perantauan, agar kita kuat, agar kita disagani, agar persatuan kita semakin kokoh. Usah gampang terpancang, usah gampang mudah saling bermusuhan, terutama sesama kita perantau dari Minang. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.